cuan, we be getting money. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek lagi. Yang terakhir adalah di bulan Juli awal, dan sekarang akan diadain lagi hari Minggu tanggal 17 September 2023. Nanti di kelas ini kita akan ajarin gimana cara nyari saham swing ya, yang bagus buat swing, dan saham-saham yang lagi diskon tentunya, dan gimana metode TP-nya teman-teman. Nanti kita ajarin di kelas, dan teman-teman juga akan dapat rumus dari kelas ini atau rumus dari swing ini, yaitu rumus Sugiono. Akan dapat rumusnya, dan teman-teman juga akan dikasih tahu gimana cara pakainya. Dan ini adalah contoh MTEL muncul di rumus Sugiono itu di harga 660, dan sekarang harganya adalah 730. Nah, yang kedua ini adalah BNI dan Medco. Ini BNI muncul di 8.950, ini muncul di sekitar Sugiono. Terus Medco muncul di 900. Medco itu harga udah 1.200-an untuk saat ini. Mantap sekali, dan ini muncul sinyal di harga 905. Oke, bagi teman-teman yang pengen ikut kelas ini atau masih belum jelas juga, masuk bisa lihat video di atas. Nah, video di atas tuh saya jelasin tentang kelas ini secara detail, diklik aja dulu, tonton dulu. Nanti kalau masih belum jelas, masuk bisa langsung tanya aja saya. Kontak semua ada di deskripsi. Sebelum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas IPO baru, yaitu PT Lovina Beach Brewery. Ya, TBK kodenya stroke ya, STRK. Di sini sektornya consumer non cyclical, harganya itu dari rentang 100 sampai 119 untuk periode book billing sampai tanggal 20 September. Nah, ini adalah perusahaan yang memproduksi minuman keras guys ya, untuk para bule di Bali. Nah, biasanya dijual di hotel-hotel gitu ya, di kafe-kafe di daerah Bali sana. Nah, teman-teman yang sering berlibur di Bali mungkin familiar nih dengan produknya. Dan ini masuk ke papan pengembangan teman-teman ya. Nah, di sini ada warannya teman-teman. Nanti kita akan lihat di prospektusnya tentunya. Nah, kita langsung lihat aja ke prospektus teman-teman. Di sini kita lihat dulu yaitu dari underwater. Nah, underwater ini termasuk underwater yang bagus ya saat nge-weigh-in. Nah, teman-teman ingat nggak ARTA kodenya itu SH di sini? Kalau teman-teman itu suka trading di BSBK dan SAGE pasti paham nih. Nah, kita lihat nih beberapa saham yang di-IPO-in oleh SH dalam waktu dekat ini, teman-teman. Yang pertama adalah saham dari ini guys ya, saham dari Winner nih yang agak lama, yaitu Winner. Dan Winner ini saya ikut loh. Nah, Winner ini saya ikut IPO Hunter-nya, teman-teman. Dan naik lumayan gede ya, 1, 2, 3 kali arah, teman-teman. 3 kali arah, luar biasa untuk si Winner ini. Luper banget ya, jatahnya lumayan gede dan arah 3 kali. Tapi walaupun akhirnya sih 50 gitu ya. Terus untuk BSBK, nah BSBK ini saya juga ikut teman-teman ya. Dan arah 1, 2, 3, 4 kali arah teman-teman. Dan di bawah turun naik lagi, ini bisa dibilang 5 kali arah di BSBK walaupun akhirnya 50. Terus SAGE, nah SAGE ini saya juga ikut. Dan juga cuan 2 kali arah, ini di bawah turun baru naik luar biasa. Oke, yang agak lama lagi yaitu PAMG. PAMG ini adalah SH juga yang jadi OW-nya teman-teman. Nah, PAMG juga kita lihat di sini juga arahnya berjilid-jilid 1, 2, 3, 4 kali naik lagi. Wah, luar biasa. Jadi SH ini kalau dia jadi underwater tuh luar biasa teman-teman. Luar biasa bagusnya gitu ya kalau kita lihat dari historisnya gitu ya. Tapi teman-teman harus pahami di sini. Tipe dari SH. Tipe SH itu dinaikin tinggi baru dibanting teman-teman. Dan 3 saham itu kan sampai ke 50. Bahkan PMG ini juga di 50 teman-teman, lihat tuh. Sampai ke 50 juga hampir ya. Nah, ini Mas Bro harus hati-hati. Di 50 Mas Bro. PMG sampai ke 50 juga sama. Jadi keempat sahamnya itu sampai ke 50 tapi diterbangin dulu. Jadi kalau teman-teman itu ikut IPO yang di IWN SH, teman-teman itu kalau misalnya trading itu pakai logika, jangan pakai hati gitu ya. Jadi kalau misalnya naik ya cuanin gitu ya, jangan tunggu nanti masih naik lagi, pakai perasaan gitu, jangan ya, nanti takutnya banyak banget yang sangkut, yaitu retailnya banyak banget yang sangkut di saham Winner, BSBK dan SAGE. Dan dia nyalahin W-nya, sialan si SH, lu kemana aja, dia udah naik tinggi, kenapa lu beli di atas gitu ya, kenapa lu ikut IPO-nya gitu guys ya. Nah, jadi kalau IPO Hunter nih the best termasuk yang terbaik SH guys. Kalau IPO Hunter ya, tapi kalau FOMO Hunter ya lain lagi gitu ya. Itu kan teman-teman yang beli setelah IPO di harga atas gitu ya, itu lain lagi, kita nggak bahas itu teman-teman. Oke, kita langsung lihat aja ke bagian ini guys ya, yaitu bagian prospektus ya. Kita akan baca secara singkat nomor 16 dulu teman-teman.
Nah, nomor 16 di sini ini adalah penawaran umumnya guys, yaitu sebanyak-banyaknya 140 dan nilai nominalnya tuh 12 teman-teman. Jadi bisa dibilang IPO ini sangat mahal. Nanti saya udah hitung di sini guys, IPO-nya tuh sangat mahal. Oke, terus untuk penawarannya itu 100 sampai 119 untuk sebanyak-banyaknya adalah 140. Ya, untuk 140M gitu ya. Untuk warannya teman-teman ini yang sangat menarik warannya guys. Warannya adalah 100 banding 275. Artinya hampir 1 banding 3 warannya. Luar biasa banyak nih. Banyak banget. Misalnya nih saham ini pun ARB itu masih bisa untung loh di waran kalau warannya sampai ke 10 20 gitu ya. Nah, seperti itu guys. Jadi istilahnya low risk lah kalau IPO ini. Tapi ya tadi dia jualan miras teman-teman ya. Jualan miras. Jadi sebenarnya sih saya tertarik banget. Saya udah baca prospektus dari awal sampai akhir. Prospektusnya itu saya menarik banget ya. IPO ini saya menarik banget. Cuman masalahnya nggak boleh saya dibeliin sama bini gitu ya. Nah, istri saya kan baca juga nih ya prospektus seperti ini kan, dia juga concern juga di saham gitu. Dan dia udah pasti baca ini, wah ini jualan minuman keras gitu ya. Pasti nggak boleh saya beli. Ya, nggak boleh beli guys. Nah, masalahnya sih itu ya. Jadi istilahnya ya gitu lah guys, daripada nanti ribut gitu. Saya bahas aja guys ya di sini ya, tapi saya udah kasih tahu dulu ini adalah perusahaan minuman keras gitu ya. Oke, kita lanjut rencana penggunaan dana guys ya. Di sini sekitar 62%-nya digunakan untuk ekspansi ya. Untuk pengembangan kategori produk baru. Terus 42%-nya dari 62%-nya digunakan untuk pembelian mesinnya untuk pembuatan mirasnya tadi guys. Nah, ini guys ya. Terus untuk sisanya digunakan untuk modal kerja. Jadi istilahnya untuk waran seri 1 digunakan untuk modal kerja ya. Jadi istilahnya untuk rencana penggunaan dananya ini positif guys, untuk ekspansi, untuk penambahan kapasitas produksi, gitu guys ya. Itu rencana penggunaan dananya. Oke, terus nomor 18 kita di sini adalah struktur permodalannya seperti ini teman-teman, masuk bisa baca sendiri. Dan jumlah sahamnya yaitu 9 juta lembar. Dan saya masukin ini aja 9 juta karena dana IPO-nya belum masuk dari yang saya hitung. Jadi saya nggak masukin yang ini teman-teman. Mungkin teman-teman masukin yang 10 juta ini ya, yang porsi masyarakat udah masuk gitu ya. Cuman saya ngitungnya sebelum itu teman-teman ya, karena dana IPO-nya juga belum masuk. Jadi kalau kita masukin jumlah lembar sahamnya yang ini nggak fair gitu ya, nggak fair. Oke, kita lihat langsung aja ke bagian asetnya teman-teman. Di sini total asetnya 70M. Kalau kita lihat di sini liabilitasnya itu hanya 19M, untuk ekuitasnya 51M. Nah, kalau lihat di sini itu berarti ya istilahnya lebih gede ekuitas ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ya, minus ya, equity minus sebelum IPO guys. Nah, ini ada perbaikan mungkin ya, diperbaiki sebelum dia mau IPO nih, langsung diperbaiki gitu ya. Nah, makanya jangan langsung jadi positif seperti itu guys. Nah, tapi Mas Bro ya patokannya ini aja gitu. Sebelumnya sih minus dia, equity minus sih. Utangnya gede, utang jadi ekuitas. Oke guys ya, lanjut. Tapi saya nggak tahu ini detailnya gimana. Namanya juga prospektus kan nggak lengkap guys ya. Seperti ini pokoknya, masih bisa baca sendiri. Oke, lanjut aja ke bagian laba rugi teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini ada yang sedikit unik ya di sini guys. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan Maret ya, Maret 1 kuartal berarti guys, itu profitnya udah 19 miliar. Ini berarti rame banget mungkin penjualan merek Start kalau nggak salah ya, saya baca tadi, itu rame mungkin. Nah, kalau kita lihat di sini tahun 2020 dan tahun 2021 memang Bali itu lockdown ya. Bali itu lockdown, jadi nggak ada yang nginep di sana itu. Kafenya sepi, apalagi hotelnya gitu ya. Orang ditutup gitu ya, turis nggak boleh masuk tentu aja, jadi dibantai gitu. Kalau perusahaan yang istilahnya bergerak di bidang turis ya, ini kan bergerak di bidang turis teman-teman ya, jadi kalau itu pendapatannya itu sangat bergantung pada turis gitu ya. Nah, kalau ada pandemi yang lockdown seperti itu udah pasti hancur gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah ngelihat nih tahun 2020 2021 itu udah pasti hancur perusahaan yang seperti ini. Nah, tapi ini pandemi udah selesai gitu ya. Dan mulai tahun 2023 awal itu Bali udah rame. Saya dapat info juga dari teman-teman ya, dari teman yang di Bali gitu ya, yang kerja di Bali gitu ya. Sekarang udah rame bro gitu ya, di Bali itu udah rame nggak kayak tahun lalu, itu awal tahun 2022 gitu ya. Dan sekarang turisnya udah biasa aja, udah kayak tahun 2019 ke bawah.
Jadi mungkin Bali sekarang udah balik lagi lah seperti sebelum pandemi guys. Jadi ya mungkin perusahaan-perusahaan yang oriented turis seperti ini akan mulai naik daun lagi seperti itu guys ya. Oke, next itu segini guys. Nanti coba kita akan hitung di sini teman-teman. Lanjut aja kita nomor 29 teman-teman. Nice, kita lihat ini guys, yaitu kebijakan dividen. Nah katanya sih dia akan bagi 20% berusaha untuk membayarkan dividen tunai setiap tahun sebesar-besarnya sejumlah 20% ya jika positif laba bersihnya. Nah mungkin dia akan bagiin tahun depan teman-teman ya. Kalau labanya positif baru akan dibagikan tahun depan dari laba tahun ini. Seperti itu guys, kalau positif ya. Oke, terus nomor 40 teman-teman, yang penting-penting aja saya udah saring guys. Nah ini pembatasan teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan efek selama 8 bulan ya. Jadi di sini ya setiap pihak yang memperoleh saham di bawah penawar umum di lock selama 8 bulan. Nah artinya tadi yang tutup pemodalan tadi akan di lock selama 8 bulan. Jadi aman guys semuanya guys. Oke, nomor 147 teman-teman. Nice. Di sini adalah karyawannya. Nah ini bisa dilihat teman-teman ya. Karyawannya di sini naik banyak banget ya. Dari tahun 2020 ke 2023 itu naik banyak. Nah artinya memang produksinya ini tambah gede. Ya tambah rame lagi seperti itu guys ya. Bali udah kayak yang lalu orang-orang turis pada masuk, turis pada mabok gitu ya. Penjualan mereka naik gitu ya guys ya. Nice, terus lanjut guys. Kebanyakan di sini sarjana guys ya. Ini kan jadi kalau ngebuat soju gitu ya, miras gitu ternyata kebanyakan harus sarjana ya karyawannya. Sarjana lihat lo guys, tuh lihat. Nah, di sini SMA-nya cuma 11. Ada S2-nya 1 guys. Berarti mau kerja di sini tuh harus sarjana guys. Oke guys ya, kita lihat ada SMP guys. Oh ini anak-anak perusahaannya sih. Oh iya ini anak perusahaannya sih SMA SMK ya ada juga guys. Oke guys, lanjut ya. Di sini nomor 181. Nah ini produknya teman-teman. Mungkin teman-teman yang suka ke Bali familiar gitu. Saya nggak tahu soalnya guys. Saya tahu Stark itu hanya waktu baca ini gitu ya. Saya nggak pernah minum seperti ini. Jadi saya nggak tahu. Saya nggak bisa jelasin gimana produk ini karena saya nggak pernah gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat alkoholnya 5%. Nah, ini mirip wine. Wine itu alkoholnya 5%. Saya baca di prospektusnya wine itu seperti ini. 5% ini kayak wine gitu guys ya. Terus kalau kita lihat di sini ini ada yang 4,8. Nah, ini guys ya. Nah, di sini ada yang 20 nih golongan B itu 20% maybe seperti itu ya. Alkoholnya mungkin ya 20%. Nah, ada yang 40% teman-teman. Nah, ini golongan C 40% ini milik bir. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman, ini SKLT ini ya, STRK apa sih tadi kodenya? STRK ya, stroke ini itu kombinasi antara wine dan bir. Nah kalau wine itu dia memproduksi minuman alkoholnya 5%, bir 40% ya. Kalau yang ini dia 5% bikin, yang 40% juga bikin, maybe seperti itu ya guys ya. Kombinasi gitu antara wine dan bir. Nah, di sini kodenya North ya. Kalau yang di bir kan cap tikus ya. Ini North. Nah, di sini Wija nih ya, soju ini guys ya. Ini wine juga jualan kayak gini ya, yang Korea gini guys. Itu ya guys ya. Guys. Nah, kita langsung lihat aja ke bagian ini yaitu valuasi guys. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah profit dari satu kuartal Januari, Februari, Maret ya. Tadi yang tertulis di prospektus tadi. Nah, udah kita setahunkan segini teman-teman. Oke ya, kita bandingin sama IPO-nya wine dan bir. Nah, kita lihat di sini untuk harga yang ini kan satu kuartal ya guys ya. Kita banding satu kuartal dulu. Nah, di sini harganya 100 sampai 119. Kalau teman-teman lihat di sini harga buku dari SKL itu cuma 5. Jadi PBV-nya ini 18. Nah, kalau kita lihat di sini udah mirip-mirip bir ya. Nah, kalau wine masih murah teman-teman. Wine itu PBV-nya cuma 2, nah, kalau bir itu udah 14, 15. Nah, bir sekarang naik ya lagi, berarti PBV bir sekarang udah mungkin 20, 30 seperti itu guys. Nah, kalau wine ini, SKLT ini lebih mahal daripada bir. Bahkan dia yang terendah aja 18 PBV-nya guys.
Oke, untuk pairnya segini teman-teman ya, pairnya yang standar. Pairnya sama-sama aja sama Wayne dan Beer. Untuk DER-nya ini aman ya, sama kayak Beer, Wayne malah tinggi. Terus untuk ROE-nya nih, nah ini dia yang menyebabkan SKLT ini berani ngejual sahamnya tuh mahal, yaitu dari ROE. Nah, ROE-nya guys, kalau kita lihat di sini ROE-nya, ini kita nggak 3 bulan, nah kita setahun kan teman-teman. Nah ini udah kita setahun kan, jadi labanya kita kalikan 12 ya, dikalikan 4 berarti. Kan ini kan 1 ditambah 3 lagi, seperti itu guys ya. Nah ini profitnya kalau kita dikalikan tahun kan gitu ya, profitnya sampai 77 miliar. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman, ROE-nya itu udah di atas 100%. Itu gede banget loh. Nah ROE di atas 100% itu ibaratnya gini ya teman-teman, membuat produk ya, dari bahan baku, karyawan, segala macam, listrik, air, segala macam digabungin tuh nilai misalnya 100.000. Nah produknya bisa jual 250.000. Nah untungnya 150.000. Nah itulah arti ROE dari 150% ini. Jadi untungnya tuh tebel banget guys. Ya berarti mungkin miras itu modalnya dikit dijualnya mahal. Gitu guys maksudnya ya guys ya. Nah ini gede banget ROE-nya. Dan ROE ini ngingetin saya pada Unilever teman-teman. Ya Unilever ini adalah perusahaan yang mempunyai ROE terbesar di bursa kita untuk saat ini teman-teman. Nah Unilever ini kita lihat 12 month ya. Nah kita lihat di sini Unilever ROE-nya ini kita lihat 130 140. Nah waktu tahun 2020 tuh sempat itu 145 teman-teman. Ini udah mirip hampir setahunnya ROE-nya Stroke tadi. Nah makanya PBV-nya dijual segini. Gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Apakah Unilever bisa ke harga bukunya? Nggak mungkin. Harga buku Unilever tuh 139 perak. Nah sekarang di harga 3 ribuan. Nah PBV-nya 26 kali. Nah ROE-nya itu 100% lebih. Gitu ya. Seperti itu guys. Jadi itu yang membuat harga wajar Unilever bukan di 100. Bukan di 100. Harga wajar Unilever ya mungkin di 2 ribuan gitu guys. Itu harga wajarnya. Gak mungkin sampai 100 karena ROE-nya gede. Seperti itu guys. Profitnya tuh tebel, profitable, untungnya gede. Seperti itu guys ya. Itu mungkin yang menyebabkan si SKLT ini berani ngejual sahamnya, PBV-nya udah 18 di awal gitu ya. Karena emang dia optimis mungkin ROE-nya itu setahunnya lebih dari 100%. Seperti itu guys ya, mirip-mirip Unilever. Oke guys ya, itu dia guys pembahasannya. Kesimpulannya gimana? Kesimpulan dari IPO ini tuh sangat bagus teman-teman. Ya selain dari dia kecuali si jual miras gitu ya. Itu kalau kita lihat prospektusnya juga lumayan oke. Perusahaannya profitable. PBV 18 kali no problem kalau ROE-nya di atas 100% gitu ya. Terus untuk dia dari profitnya tebal dan di Bali juga udah wisatanya udah mulai jalan lagi. Jadi prospeknya sih bagus. Ditambah lagi dengan warannya 100 banding 270 tadi. Gede banget gila. Itu udah kayak apa ya? Kayak beli 1 dikasih 2 lagi gitu loh. Gila banyak guys. Keren banget. Beli 1 dapat 3 lebih. Nah itulah arti waran seperti itu guys. Nah tapi masalahnya sih ya kemungkinan sih saya kayaknya nggak ikut dulu kan. Karena ya gitu tadi bini saya udah nggak boleh gitu ya. Nggak boleh guys ya. Jadi istilahnya ya mungkin teman-teman yang nggak masalah dengan produk dari SKLT ini ya mungkin bisa SKLT, STRK. Nah, STRK teman-teman ya, bukan SKLT. STRK ya, Stroke. Guys ya. Nah, teman-teman yang nggak peduli dengan produk dari Stroke ini, ya monggo gitu ya, bisa diambil. Oke, mungkin itu informasi dari channel untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.